Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran fisika pada bab vektor ini. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita kan udah belajar bagaimana cara menuliskan notasi vektor, kemudian cara menghitung resultan vektor yang segaris, poligon, dan yang membentuk sudut. Nah, pada pertemuan kali ini secara garis besar temanya masih dalam menentukan resultan vektor, tapi dengan menggunakan metode vektor komponen atau dikenal juga sebagai metode analisis. Jadi ini merupakan cara menentukan resultan vektor juga. Nah, bagaimana nih metode vektor komponen? Terus bagaimana bentuk soalnya, langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya khusus akan membahas tentang metode vektor komponen ini saja. Nah, sudah mulai mengenai vektor komponen. Metode vektor komponen ini digunakan untuk menentukan resultan beberapa vektor yang berada di sistem koordinat. Jadi kalau ada beberapa itu artinya lebih dari satu, yang mana vektor-vektornya itu berada di sumbu atau sistem koordinat kartesius. Ingat kan koordinat kartesius ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah itu dia terletak di bidang koordinat. Nah, namun terlebih dahulu pahami lebih lanjut lagi tentang trigonometri. Kalau di di modul sebelumnya kan sudah pernah Ustazah bahas juga mengenai trigonometri, yaitu tentang nilai sin dan cos beberapa sudut istimewa. Nah, pada metode vektor komponen ini itu masih erat kaitannya dengan trigonometri, maka ada lanjutannya. Yang perlu kita pelajari mengenai konsep trigonometri. Nah, seperti yang Ustazah bilang sebelumnya kan, kalau konsep trigonometri ini berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, ini perhatikan ada sebuah gambar segitiga ABC yang mana yang di dekat titik sudut B ini itu adalah sudut 90 siku-sikunya. Kemudian yang di titik sudut A itu adalah alfa. Jadi ini ada besaran sudut tertentu yang nilainya belum diketahui, kita umpamakan aja sudutnya dengan alfa. Kemudian panjang sisi AB itu 3, anggaplah 3 cm, boleh. Kemudian panjang sisi BC-nya 4 cm. Jadi udah paham ya tentang gambar segitiga ini. Segitiga ABC, segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, kemudian panjang sisi AB-nya 3, panjang sisi BC-nya 4. Kemudian pada titik sudut A itu ada sudut yang nilainya sebesar alfa. Ya, tentang segitiganya. Kita masuk ke bagian trigonometrinya. Nah, sin itu adalah perbandingan dari sisi bagian depan terhadap sisi miring. Nah, jadi yang mana depan, yang mana miring. Kemudian di sini juga ada samping, ya kan? Ada samping, itu tergantung dari di mana posisi sudut yang diinginkan. Nah, kalau di soal ini yang diinginkan itu adalah si alfa. Jadi acuannya adalah alfa. Nah, dari posisi alfa ini kita bisa menentukan, barulah kita bisa menentukan yang mana depannya, yang mana sampingnya. Sementara kalau miring itu tidak akan pernah berubah. Pasti langsung ketahuan kan dari gambar ini. Yang miring adalah sisi AC. Jadi yang mana sisi depan, yang mana sisi samping, itu tergantung dari di mana sudutnya. Nah, dalam hal ini sudut yang saya maksud adalah alfa. Nah, kembali ke pengertian sin tadi. Sin atau kepanjangannya sinus adalah perbandingan dari berapa panjang sisi depan terhadap sisi miring. Kalau cos atau kosinus adalah perbandingan dari sisi samping terhadap sisi miring. Nah, itu ya, ingat ya perbandingannya. Jadi, kalau mau dipersingkat, sin adalah, ini yang merah-merahnya nih. Berarti sin adalah depan per miring. Namanya perbandingan itu kan per. Makanya bisa diwakilkan dalam rumusan kayak gini. Sin adalah depan per miring. Sin demi. Kalau cos adalah perbandingan sisi samping sama miring. Makanya cos sami. Itu cara mengingatnya ya. Sin demi, cos sami. Itu dia. Nah, balik lagi kita ke gambar ini. Gambar segitiga nih. Kalau kita ikutin persamaannya, kayak ini kan sinnya depan per miring. Ini sudutnya. Nah, kalau sudutnya di sini, maka depannya itu pas di depan dia, yaitu sisi
BC. Maka di sini depannya adalah BC. Sementara miringnya berarti AC. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sin pada gambar yang ini adalah BC per AC. Sementara cos itu adalah samping per miring. Nah, lihat dari gambar ini, kalau di depannya tuh si AB, ini kan sudutnya yang alfa ya. Yang di depannya tuh BC. Nah, maka yang sampingnya itu adalah AB. Jadi sisa sudut satunya lagi. Maka kalau dia membuat menjadi samping per miring, maka jadinya apa? AB per AC. Nah, ini dia jadinya ya. Nah, dari rumusan ini bisa kita masukin angkanya kalau udah ada angkanya. Lihat dari gambar kan berapa BC? BC-nya 4. Maka di sini jadinya 4. AC-nya sisi miringnya pakai teorema Pythagoras kan? Kalau di sini 3, 4 berarti sisi miringnya 5. Makanya sin alfa sama dengan 4 per 5. Sementara cosnya berarti 3 per 5. Ikutin ini ya, AB-nya berapa, AC-nya berapa. Nah, jadi alfa di sini itu masih belum diketahui berapa sudutnya. Terserah nanti sudut berapa yang dimaksud. Dan ini pun nggak mesti 4, di sini pun nggak mesti 3, ini pun nggak mesti 5. Jadi tergantung dari ukuran segitiganya. Kan triple Pythagoras bukan cuma 3, 4, 5 kan. Bisa 6, 8, 10, bisa berapa lagi tuh? 13, 12 sama berapa? 13 sama 10, kayak gitu. Jadi tergantung dari ukuran segitiganya. Nah, khusus untuk sudut-sudut istimewa, itu yang ada di modul 1 kan, itu nilai sin, nilai cosnya sudah ada ketentuannya. Jadi nanti kalau ada muncul soal, dan memang seringnya dia tuh munculnya soal sudut istimewa nih pada pembahasan yang vektor komponen nih. Jadi jangan dilupakan yang data pada modul 1 kemarin ya, yang tentang sudut istimewanya, berapa nilai sinnya, berapa nilai cosnya. Nah, jadi ini adalah tambahan konsep mengenai trigonometri, mengenai apa itu sin, depan per miring, apa itu cos, samping per miring, dan perhatikan segitiganya. Bisa dipahami sin itu apa, cos itu apa. Ikutin lagi nih rumusan yang sudah buat kan, sin itu depan per miring, jadinya sudut apa, sisi apa per sisi apa. Kemudian kalau dimasukkan angkanya jadi gini. Nah, itu ya mengenai konsep trigonometri. Ingat betul ya, sin itu demi, cos itu sami. Karena itu nanti modal yang akan sering kita gunakan dalam pembahasan soal pada metode rumus vektor komponen ini. Nah, nanti ada soal langkah-langkah penyelesaiannya gimana. Yang pertama, kita harus menguraikan atau namanya memproyeksikan vektor yang membentuk sudut. Jadi nanti vektornya itu bakalan membentuk sudut terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, kan artinya nggak pas dia tuh kan, kalau dia membentuk sudut nanti nggak pas di X, nggak pas di Y, makanya ada sudutnya. Nah, jadi vektor-vektor yang seperti itu harus kita uraikan atau kita proyeksikan agar dia pas berada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, langkah kedua, kita harus menentukan vektor komponen. Nah, dari vektor yang sudah kita uraikan tadi, kita harus menentukan nilai vektor komponennya. Nah, itulah yang sangat dibutuhkan konsep trigonometri di atas. Langkah ketiga, baru tentukan resultan vektor di sumbu X. Langkah keempat, tentukan resultan vektor di sumbu Y. Dan terakhir, setelah kita dapat resultan vektor di X dan di Y, kita harus menggunakan resultan akhir dengan rumus ini. Sigma F sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Jadi yang sigma Fx ini dia kan di poin ketiga, langkah ketiga, yang sigma Fy ada di langkah keempat. Di sini sudah umpamakan aja lah dia F vektor gaya gitu ya, tapi nggak mesti F juga nanti simbolnya. Nah, jadi itu adalah rangkuman dari modul yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pada video selanjutnya Ustazah akan coba menjelaskan bagaimana langkah penyelesaian soal dengan menggunakan metode vektor komponen dalam menentukan resultan vektor. Disimak baik-baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimudahkan dalam menuntut ilmu fisika ini. Amin. Ini gambar segitiga yang tadi. Nah, saya kembali ulang mengenai konsep trigonometri, yaitu sin dulu ya. Nah, sin itu kan depan per
miring. Nah, acuan kita yang ini. Yang sisi depan tuh yang mana? Pas sisi segitiga yang di depan dia. Berarti ke sini. Berapa jadinya? 4. Ini sebagai sisi depan. Nah, sin sudutnya sudut apa tadi namanya? Alfa kan? Maka di sini buatnya sin alfa, depannya 4. Per miring. Miring itu yang ini udah jelas kan? Berapa nih? 3, 4, berarti di sini 5. Maka dapatlah sinnya 4/5. Tapi kalau cos itu kan samping per miring. Nah, yang sudutnya di sini tadi kan udah jelas nih, di sini depannya. Berarti kalau samping itu yang berada di dekatnya. Nah, kalau ini kan kayak di seberangnya gitu kan. Kalau ini di sampingnya betul. Berapa? 3. Maka ini sebagai sisi samping. Jadinya cos alfa sama dengan 3/5. Jadi itulah bagaimana cara menentukan sin dan cos. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama. Diikuti langkah-langkah penyelesaian soal yang saya ajarin ya. Contoh soal yang pertama, nomor 55 dari buku. Ada 3 buah vektor gaya yang terletak pada diagram kartesius. Nah, inilah ciri-cirinya nanti kalau menggunakan metode vektor komponen. Kalau vektor-vektornya terdapat di sumbu koordinat. Oke, ini kan sumbu koordinatnya udah nampak nih. Di sini sumbu y-nya, yang ini sumbu x-nya, dan terdapat beberapa buah vektor. Di sini ada 3 vektor nih. Vektor pertama sebesar 20 Newton dan membentuk sudut 30 terhadap sumbu x. Vektor kedua tepat berada di sumbu y yang besarnya 25 Newton. Vektor ketiga yang ini dia, yang membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu y yang besarnya 10 Newton. Nah, jadi gitu dia kelihatan penyelesaian menggunakan vektor komponennya kalau dia terletak di sumbu koordinat, dan pasti dia nanti ada yang membentuk sudut. Jadi nggak bisa kita gunakan rumus vektor segaris kan kalau cuman kurang ya, kanan kurang kiri kayak gitu kan. Kalau poligon digambarin tarik garis kayak gitu kan. Kalau yang dia cuma 2 dan membentuk sudut kan pakai rumus kosinus. Nah, sekarang dia lebih dari 2 dan membentuk sudut berada di bidang koordinat kartesius. Jadi harus kita gunakan metode vektor komponen. Nah, jadi kita ikuti langkah yang pertama dulu, yaitu harus ngapa? Harus diuraikan vektor-vektornya agar dia tepat berada di sumbu x dan sumbu y. Jadi kita uraikan satu persatu vektornya. Langkah pertama, kita harus menguraikan vektor-vektornya agar tepat berada di sumbu x dan sumbu y. Kita mulai dari vektor yang pertama. Yang ini kan vektor yang pertama. Nah, diuraikan tuh kenapa? Karena vektornya ini tidak tepat berada di sumbu x maupun di sumbu y. Gitu kan vektornya miring kayak gini. Nah, jadi harus kita uraikan. Caranya, tarik garis putus-putus dari ujung vektor ini ke bawah secara tegak lurus agar dia menyentuh sumbu x. Nah, berarti ini kan? Ini dia titiknya. Kemudian tarik garis dari pusat koordinat ke titik tersebut. Nih, bergerak kemana kita nih? Gerakannya ke kanan. Maka buatlah tanda panah yang arahnya ke kanan. Ini dia, selesai 1. Ini kita beri nama F1X. Kemudian langkah berikutnya, tetap dari ujung vektor ini kita buat garis putus-putus ke samping sehingga dia menyentuh sumbu y. Nah, gini. Berangkat dari pusat koordinat ke titik tersebut. Nih. Bergerak kemana? Ke atas kan? Maka tanda panahnya pun ke atas. Maka ini kita beri nama F1y. Jadi gitu cara menguraikan vektornya. Berarti untuk vektor pertama udah selesai. Vektor kedua lagi. Vektor kedua ini dia. Apakah ini perlu diuraikan? Ini dia. Kan tadi tujuan kita menguraikan itu kan agar dia tepat berada di sumbu x dan sumbu y. Nah, sementara si F2 ini dia sudah tepat berada di sumbu y kan? Jadi tidak perlu kita uraikan lagi. Karena dia sudah tepat berada di salah satu sumbu, yaitu di sumbu y. Jadi nggak perlu kita uraikan lagi kayak gini. Nah, kalau vektor ketiga, jelas nih kan perlu diuraikan karena dia membentuk sudut. Langkahnya sama, dari ujung vektor, misalnya sudah tarik garis ke samping dulu, putus-putus. Nah, ini berhentinya kan tarik garis dari pusat koordinat ke titik tersebut, bergerak. Nah, jadi setelah kita buat garis putus-putus tadi menyentuh sumbu y, kita tarik garis dari pusat koordinat
ke titik tersebut. Gini kan? Berarti dia bergerak ke bawah. Maka arah panah ke bawah. Ini kita kasih nama F3Y. Terus dari ujung lagi kita tarik garis putus-putus ke atas sehingga menyentuh sumbu X. Bergerak di pusat koordinat ya, ke titik tersebut. Maka gerakannya kemana? Ke kiri. Maka arah panahnya juga ke kiri. Ini kita kasih nama F3X. Nah, jadi sudah seluruh vektor kita uraikan. Maka langkah pertama udah selesai. Langkah yang kedua, kita harus menentukan vektor komponen untuk masing-masing vektor. Ya, vektor komponen. Kita mulai dari vektor yang pertama. Ini dia kan? Ini dia vektor yang sebenarnya kan? Nah, coba pandang segitiga yang ini. Ini, sampai sini. Cukup segitiga yang barusan itu aja. Nah, kelihatan kan bahwa dia ternyata merupakan segitiga siku. Ya kan? Di sini siku-sikunya. Nah, kita sekarang mau menentukan komponen dulu. Misalnya yang ini dulu. Ini adalah F1X. Nah, dari konsep trigonometri yang saya ajarkan sebelumnya, di sini sudutnya. Maka di sini sebagai sisi apa nih? Ini adalah sebagai sisi depan, ya kan? Ini depannya. Kemudian yang ini sudah pasti ini sebagai sisi miring. Kemudian yang ini sisanya berarti ini adalah sebagai sisi samping. Ya kan, sesuai konsep tadi, berarti kita sudah menentukan yang mana sisi depan, samping, dan miring. Nah, si samping yang ini dia namanya F1X. Yang miring ini dia namanya siapa? Namanya F1. Nah, si depan, ini kan garis putus-putus tadi kan? Tapi lihat, dia kan sama tinggi sama ini kan? Nah, berarti si depan ini namanya adalah F1Y, nama sisinya. Udah paham cara menentukan yang mana depan, samping, miringnya? Coba dilihat lagi, bagaimana dia bisa menjadi depan, bagaimana si F1X bisa jadi samping. Kalau miring udah jelas tuh kan, si F1. Sekarang lihat lagi nih, F1-nya itu kan merupakan perwakilan dari sisi samping, yang kita belum tahu nilainya berapa. Sementara kalau yang miring itu adalah perwakilan untuk F1, yang besarnya sudah diketahui. Nah, jadi tujuan dari langkah kedua ini adalah kita tuh mau menghitung berapa F1X-nya, berapa F2Y-nya. Jadi itulah yang dimaksud dengan komponen. Ada X, ada Y. Ini kok F2, F1. Nah, gitulah. Sekarang lihat lagi ke F1-nya ini. Ini dia kan, ini adalah sisi samping yang diketahui, sisi miring. Maksudnya diketahui itu diketahui nilainya, gitu ya. Berarti di sini ada samping, ada miring. Apa tuh samping sama miring? Samping sama miring adalah cos, ya kan? Sekarang kita tulis. Kita mau ngitung F1 dulu nih kan. Berarti cos. Nah, sekarang kan nggak alfa lagi kita buat. Kita udah tahu sudutnya berapa kan? Sudutnya itu kan 30. Maka di sini menjadi cos 30 derajat. Sama dengan cos itu apa konsepnya? Samping per miring. Kembali ke segitiga ini tadi. Siapa sampingnya? Sampingnya F1X. Berarti di sini saya sebutkan aja lah, nggak ragu. Samping per miring kan? Maka cos 30 derajat sama dengan sampingnya F1X. Tulis di sini F1X per miringnya yang ini kan, yaitu F1. Maka di sini F1X per F1. Dah, bisa dipahami sampai sini? Jadi tujuan kita tuh kita mau menemukan berapa nilai F1X-nya. Yang belum diketahui dia kan nilainya berapa. Nah, kita isi lagi di bagian bawahnya. Cos 30 berdasarkan tabel yang di modul pertama kemarin. Berapa nilai cos 30? Cek nanti di apanya biar lebih ingat. Cos 30 adalah setengah akar 3. Boleh kan saya buatnya akar 3 per 2? Terus di sini F1X per F1. F1-nya kan udah ketahui nih, yaitu 20 Newton. Berarti per 20. Gitu cara ngisinya. Habis itu kita sederhanakan lah. Bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 10. Kali silang, ini kan 1, berarti F1X sama dengan 10 akar 3 Newton.
Ini adalah F1-nya. Sekarang F1Y lagi. Dengan cara yang sama, saya buat aja di samping ini ya. F1Y. Lihat lagi gambar segitiga tadi. Ini kan F1Y-nya. Atau diwakili sama garis ini kan boleh juga nih. Kan yang kita pakai segitiga ini tadi kan. Nah, ternyata F1Y itu merupakan sisi depan. Dan yang diketahui nilainya tetap sisi miring, yaitu 20. Apa tuh depan sama miring? Demi. Demi adalah sin. Jadi, sin 30 sama dengan depan per miring kan? Terus, sin 30, depannya siapa tadi? Depannya ini kan si F1Y. F1Y per miringnya F1. Makanya di sini F1. Terus, kita masukin nilainya lagi. Sin 30. Sin 30 itu setengah. Sama dengan F1Y, kita belum tahu. Per F1-nya. F1 udah tadi ini kan, tetap 20. Coret. Ini 20 nih ya. Coret, jadinya 10. Kali silang. F1Y sama dengan 10 Newton. Nah, berarti sudah selesai kita menentukan vektor komponen untuk F1. Dan selanjutnya kita sambung ke F2 sampai nanti ke F3. F2, ini dia kan F2. F2 kayak yang saya bilang sebelumnya, bahwa dia sudah tepat berada di sumbu Y. Jadi komponennya gimana? F2X, ada nggak dia di X kalau gitu, kalau dia sudah tepat berada di Y kayak gini? Enggak, berarti F2X-nya 0. Sementara F2Y-nya, ya asli dia lah, karena dia sudah tepat berada di Y kan. Berarti F2-nya 25 Newton. Tidak selesai F2. Satu lagi, yaitu F3. Berapakah F3X-nya? Berapakah F3Y-nya? Dengan cara yang sama seperti F1 kita jawab. Ya, berarti kita harus buatkan segitiga siku-sikunya dulu kan. Ini F3-nya, F3 yang sebenarnya kan. Saya buat aja segitiganya tuh yang ini, biar masuk sudutnya. Nih ya, ini segitiganya ya. Siku-siku di sini berarti kan. Nah, ini sudutnya, depannya. Ini adalah sisi depan. Yang mana depan ini kan sama dengan ini nih. Sama panjangnya. Berarti si depan ini adalah F3X. Kemudian ini sudutnya, ini kan jelas depan ya, dekat yang di dekat dia, yang di samping dia. Berarti ini adalah sisi samping. Siapa sisi sampingnya? Sisi sampingnya ini adalah F3Y. Nah, berarti sisi yang ini udah sebagai samping, ini udah sebagai depan, berarti ini sebagai miring. Siapa miringnya? Yaitu si F3. Nah kan, berarti kita sudah menentukan yang mana sisi depan, samping, dan miring. Ini segitiganya. Yang ini kan F3X. Kita lihat gambarnya tadi. F3X yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini kan? Ini F3X-nya. Itu adalah sisi depan. Kalau miring, sudah pasti kan diketahui nilainya, itu 10. Berarti gimana tuh? Depan sama miring adalah sin. Jadi kita tuliskan di sini. Sin 30. Siapa depannya tadi? Ini dia kan, si F3X. Berarti ini Ustazah nggak tuliskanlah samping kayak gini-gini lagi, udah ingat. Berarti sini sin 30 depannya adalah F3X per miringnya F3. Masukin lagi nilainya. Sin 30 setengah. F3X belum tahu. Per F3. F3 10. Maka di sini tulis 10. Coret 5. Maka F3X sama dengan 5 Newton. Terus udah dapat nih kan F3X-nya. F3Y. F3Y yang mana? Yang ini. Dari sini sampai sini. Itu adalah sisi samping sama miring. Samping sama miring adalah cos. Berarti cos kok 30? Salah Ustazah ya. Di sini kan sudutnya 60. Afwan.
Berarti kita ganti ya yang ini tadi, ralat-ralat. Ini bukan 30, tapi 60. Berarti saya buat ulang aja ya. Nih 60, berarti sin 60 berapa? Akar 3 per 2. Sama dengan F3X per Fx. Fx-nya udah tadi. Ya, 10 ya, 10. Ini boleh dicoret, 5 kan? Maka F3X besarnya, kali silang, 5 akar 3 Newton. Ini F3X. Bagaimana dengan si F3Y tadi? F3Y kan yang ini, samping, diketahui miring. Samping sama miring berarti dia cos. Cos 60 sama dengan sampingnya tadi kan F3Y per F3. Cos 60 setengah sama dengan F3Y, itu yang mau kita ketahui, per F3. F3-nya berapa? F3 10. Maka F3Y sama dengan 5 Newton. Berarti sudah selesai kan? Kita sudah menguraikan vektor komponen untuk F1 udah, F2 udah, F3 juga udah. Berarti langkah kedua selesai. Langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita harus menentukan resultan vektor yang ada di sumbu X. Karena di sini vektornya vektor gaya, maka di sini sudah tuliskan sigma Fx. Kembali ke gambar. Nah, karena di sini ini kan bicara mengenai sigma Fx. Artinya yang harus kita perhatikan pada gambar ini gaya-gaya atau vektor yang ada di sumbu X aja. Lihat gaya apa aja yang di sumbu X, yaitu F1X yang arahnya ke kanan dan F3X yang arahnya ke kiri. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang ini kita nggak pakai lagi nih. Vektor asli ini kita nggak pakai lagi nanti dalam perhitungan. Udah kelihatan kan? Dalam sumbu X ini ada dua gaya cuman, yaitu F1X yang arah ke kanan dan F3X yang arahnya ke kiri. Nah, dalam menentukan resultan vektornya, ada segaris tuh, ya konsep segaris lagi. Berarti kanan kurang kiri kan? Maka sigma Fx sama dengan kanannya tadi kan F1X. Kirinya F3X. Nah, gini jadinya rumusannya. Jadi tanda plus, tanda minus tergantung dari arahnya. Kalau pada sumbu X, yang kanan itulah yang plus, yang kiri itu yang minus. Nah, habis itu kita masukin angkanya. Lihat tadi F1X, mana dia F1X? Ini dia kan 10 akar 3. Masukin 10 akar 3 kurang F3X. Mana F3X? F3X yang ini 5 akar 3. Maka tulis di sini 5 akar 3. Oh, udah sesama akar 3 nih kan, berarti tinggal kurangin bilangan pokoknya. 10 kurang 5, itu 5. 5 akar 3 Newton. Langkah 3 sudah selesai. Habis itu langkah keempat. Keempat, hitunglah resultan sigma Fy. Ya, Fy. Lihat gambarnya. Karena kita bicara Fy, lihat gaya-gaya yang ada di sumbu Y aja. Apa aja? Yaitu F1Y yang arahnya ke atas. Kemudian F3Y yang arahnya ke bawah. Satu lagi F2 yang arahnya ke bawah. Maka rumusannya, ini kan, F1Y kurang F3Y kurang F2. Itu kita tuliskan di sini. Berarti F1Y kurang F3Y kurang F2. Masukin angkanya. F1Y tadi dapatnya 10, F3Y 5, F2 25. Dah, 10 kurang 5, 5 kurang 25 berarti min 20 Newton. Nggak masalah ya kalau min. Berarti langkah 3-nya udah selesai. Terakhir, langkah terakhir. Langkah kelima, yaitu menentukan resultan vektor akhirnya. Dengan rumus sigma F sama dengan akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Masukin angkanya lagi. Sigma F sama dengan, masukin angkanya, berarti ini sigma Fx-nya berapa tadi nih? Kita dapat ini kan 5 akar 3 kuadrat tambah sigma Fy-nya min 20 kuadrat. Sigma F sama dengan akar dari
5 akar 3 kuadrat, 5 kali 5, 25. 25 kali 3, 75. Tambah. Ini min dikuadratkan akan jadi plus kan, 200 kuadrat jadinya 400. Maka sigma F sama dengan akar 475 Newton. Kalau dilihat di buku ini udah ketemu jawabannya, yaitu yang D. Ini pun kalau masih mau disederhanakan bisa juga nih kan. Jadi berapa nih? Kalau kita buat 475 tuh berapa ya? 25 dikali 19. Maka di sini sigma F-nya boleh kita buat menjadi, berarti ini 5 akar 19 Newton. Boleh juga sampai sini. Contoh yang kedua, nomor 54. Ada 3 buah vektor juga. Vektor gaya masih ya. F1 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Kemudian F2-nya 12 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Kemudian F3-nya tidak membentuk sudut karena dia sudah tepat berada di sumbu X. Nah, dari soal ini malah sigma F-nya yang udah diketahui. Gitu kan? Malah udah diketahui sigma F-nya sebesar akar 7 Newton. Yang jadi pertanyaan, berapa yang ini? Berapa nilai si F3? Jadi kayak dibolak-balik gitu aja pertanyaannya kan. Kalau pada umumnya dia tuh sigma F-nya yang harus ditentukan. Sekarang kebalikan, malah salah satu vektornya harus kita temukan berapa nilainya. Nah, walaupun demikian, langkah-langkah penyelesaiannya sama kayak soal sebelumnya. Berarti langkah pertama, kita harus menguraikan vektornya dulu. Yuk, kita mulai ya. Dari F1, dari ujung sini, tarik garis putus-putus sehingga menyentuh sumbu X. Dah, tarik garis dari sumbu pusat koordinat ke titik tersebut. Nih, dia bergerak ke kanan, maka arah panahnya juga ke kanan. Ini namanya adalah F1X. Terus dari ujungnya lagi, tarik garis putus-putus ke samping sehingga dia menyentuh sumbu Y. Tarik garis dari pusat koordinat ke titik tersebut. Bergerak kemana nih penanya? Bergerak ke atas. Maka panahnya pun ke atas. Kita kasih nama di sini F1Y. Dah, lebih paham bagaimana cara memproyeksikan atau menguraikan vektor? Lanjut lagi ke vektor yang kedua. Ini dia vektor kedua kan? Tarik garis putus-putus ke atas sehingga menyentuh sumbu X. Ini dia. Tarik garis dari pusat koordinat, tarik sampai ke sini. Dia juga bergerak ke kanan, yang ini dia ya. Nah, ini namanya F2X. Ya. Sekali lagi dari ujungnya ke samping sehingga dia menyentuh sumbu Y. Nah, berhenti di sini. Tarik garis dari pusatnya ke titik tersebut, bergerak ke bawah. Maka arah panah pun ke bawah. Ini namanya F2Y. Terus F3. F3 baik dia nih, nggak repot kita karena dia sudah berada di sumbu X nih kan. Nah, di sini dia sudah tepat berada di sumbu X. Berarti langkah pertama selesai. Kita masuk ke langkah kedua lagi. Langkah kedua kita harus menentukan vektor komponen. Mulai dari F1. Nah, kalau dia ada vektor komponen, berarti kita harus menggunakan trigonometri, berarti harus pakai sudut. Nah, di sini sudutnya yang ini ya. Ini dia sudutnya. Kalau begitu, Ustazah ambil segitiganya yang ini, sama yang ini. Ya, ini dia segitiganya ya. Yang Ustazah ambil sebagai acuan trigonometrinya. Maka disinilah segitiga siku-sikunya. Yang di sini sudutnya. Kalau begitu, ini sudut di seberangnya. Yang ini adalah sisi depan. Yang mana si depan ini tak lain tak bukan adalah yang ini, ya kan? Yaitu si F1X. Nah, kalau begitu, kalau di sini sisi depannya, maka ini adalah sebagai sisi samping. Siapa nih namanya tadi nih samping nih? Adalah F1Y. Nah, kalau ini otomatis ini pasti sisi miring. Jadi kan sekarang kita udah tahu kan yang mana depan, yang mana samping, yang mana miring pada segitiga ini. Barulah kita lakukan langkah berikutnya, hitung vektor komponennya. Yang pertama kan komponennya F1X nih yang ini. Ini dia kan? Berarti dia sebagai sisi depan.
yang belum diketahui berapa nilainya kan. Sementara F1 ini adalah sisi miring, sudah diketahui nilainya. Berarti depan sama miring itu adalah sin. Jadi kalau menghitung F1x pakai sin. Sin berapa sudutnya? 30 kan? Sin 30 depan per miring, ya kan? Berarti depannya F1x per miringnya nih F1. Gini kan? Sin 30, lihat tabel, nilainya setengah. F1x yang kita mau tahu. F1-nya 10. Berarti F1x sama dengan 5 Newton. Ini F1x. Lanjut lagi temannya F1y. Ini F1y kan? Oh, ternyata F1y sebagai sisi samping. Diketahui miring. Berarti samping sama miring. Cos 30 samping per miring. Sampingnya siapa tadi? Ini kan F1y. Miringnya tetap F1. Ini dia kan F1. Cos 30, lihat tabelnya. Akar 3 per 2. F1y per F1. F1-nya berapa? 10. Maka, kalau kita kalikan jadinya F1y sama dengan 5 akar 3 Newton. Berarti kita sudah mendapatkan nilai vektor komponen untuk F1. Selanjutnya kita ke F2 lagi. F2 lagi kan? Ini dia F2-nya. Ini sudutnya, berarti saya ambil segitiga yang ini. Ini, dan ini. Ya, berarti siku-sikunya di sini kan? Ini siku-sikunya. Ini sudut depan dia. Ini adalah sisi depan. Yang mana sisi depan itu ini tak lain tak bukan adalah si F2Y. Berarti depannya itu F2Y. Terus ini kan sebagai samping. Ini sampai sini kan? Itu adalah ketutup ya di sini. F2, sebut gambar nama baru aja ya dari sini sampai sini. Ternyata itu adalah F2x. Oke? Berarti yang hitam ini adalah sebagai sisi miring. F2x ini sebagai apa tadi? Ketinggalan kayaknya. Sebagai sisi samping. Berarti udah kan? Depannya udah ada, yaitu si F2y. Sampingnya udah ada, F2x, miringnya F2. Habis itu kita gunakan trigonometrinya lagi. Kalau mau mendapatkan F2x. F2x ini kan samping. Diketahui nilainya miring kan? Berarti samping sama miring, cos. Jadi, cos sudutnya 60. Berarti cos 60 samping per miring. Sampingnya ini F2x kan? F2x per miringnya F2. Cos 60 setengah F2x, itu yang mau dihitung. F2-nya 12. Maka F2x sama dengan 6 Newton. F2x sudah, F2y. Yang ini ya, F2y. Itu tadi sebagai sisi depan sama miring. Depan sama miring adalah sin. Berarti sin 60 depan per miring. Depannya F2y, miringnya F2. Sin 60 akar 3 per 2. F2y per F2-nya 12. Maka F2y sama dengan 6 akar 3 Newton. Oke, selesai F1, selesai F2, F3 lagi. F3 ini gimana? F3x ada dia kan? Inilah dia yang sebenarnya nih kan? Sementara F3y 0 kan? Nggak ada dia kan? F3y-nya 0. Karena dia tepat berada di sumbu X aja. Nah, berarti langkah kedua udah selesai. Kita sudah menentukan komponen vektornya. Kita masuk ke langkah yang ketiga lagi. Ketiga, kita akan menentukan sigma fx. Berarti cukup lihat gaya yang ada di sumbu X aja. Gaya apa aja? Ada F2x. Ini dia kan F2x yang arahnya ke kanan. Kemudian ini F1x yang arahnya juga ke kanan. Kemudian ada F3 yang arahnya ke kiri. Berarti ada 3. Maka ada rumusannya dapat kita buat menjadi, ini kan F2x kan, berarti dia ke kanan positif. F2x di sini apa? F1x juga ke kanan, berarti tambah F1x. F3-nya arahnya ke kiri kan, jadi kurang F3. F2x berapa tadi? F2x mana? Ini dia 6 kan? 6
F1X mana tadi? F1X ini dia 5 tambah 5 kurang F3X nya nggak tahu ini kan, berarti ini 11 kurang F3, ini adalah sigma Fx. Langkah berikutnya sigma Fy. Lihat gaya yang ada di sumbu Y aja, yaitu F1Y yang arahnya ke atas dan F2Y yang arahnya ke bawah. Maka F1Y kurang F2Y sama dengan F1Y mana dia? Ini ya 5 akar 3 kurang F2Y 6 akar 3. Terus 5 kurang 6 min 1, berarti min akar 3 Newton. Nah, langkah kelima atau langkah terakhir, resultannya. Sigma F sama dengan akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Semangat ya, langkah terakhir. Oke, sigma F, kan di soalnya dibilang tadi kan akar 7. Berarti ini akar 7 sama dengan akar sigma Fx. Ini tadi kan 11 akar 3. Di 11 akar 3, 11 kurang F3 kuadrat tambah sigma Fy min akar 3 kuadrat. Gimana nih? Jangan pening. Kan ruas kiri dan kanan kan berakar. Waktu belajar sebelumnya kan udah sudah ajarin tuh gimana cara ngilangin akar. Berarti ruas kiri dan ruas kanan harus dikuadratkan. Akar 7 kuadrat, 7, hilang akarnya kan. Ini kan semuanya, ini nih semuanya berada dalam tanda akar kan. Kalau dia dikuadratkan kan akarnya hilang, berarti tinggal isinya aja kan. 11 kurang F3 kuadrat tambah min akar 3 kuadrat. Gini kan. Jadinya 7 sama dengan 11 kurang F3 kuadrat akar 3 kuadrat min akar 3 kuadrat jadinya 3. Oke, kelompokkan nih 7 sama 3 nya kan. 7, 3-nya aja yang pindah ruas. Kurang 3 sama dengan 11 kurang F3 kuadrat. 7 kurang 3, 4. Sama dengan 11 kurang F3 kuadrat. Gimana lagi nih? Nah, kan 4 ini bagus nih angkanya. Berarti bisa diakarkan. Akar 4, 2. Akar ini semua, berarti pangkatnya hilang kan? Jadi tinggal 11 kurang F3. Iya kan? Ini saja akarin, ini pun saja akarin. Akar 4, 2, akar ini kan hilang jadi pangkatnya kan, tinggal 11 kurang F3. Kalau gitu F3 kita pindah ruang ke kiri biar positif. Jadinya F3 sama dengan 11, ini kurang 2. Dapatlah F3-nya sama dengan 9 Newton. Yeay. Nah gitu ya, diikuti cara saja menyelesaikan soalnya. Tetap semangat, bersemangat mengulangnya agar lebih paham.